Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Pagi hari ini Sabtu 4 Maret 2023 kita akan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan judul Aku Tidak Layak Menerimamu. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabdanya. Kita akan bersama-sama memujikan pujian Siapkan Hatiku. Mari kita pujikan bersama. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu dan Saudara, posisi, jabatan, kedudukan, dan kekayaan biasanya menjadi alasan orang untuk merasa diri layak, merasa diri lebih hebat, atau merasa diri harus dihargai, dihormati, dan disegani oleh orang lain. Itu sebabnya jika ada orang yang memiliki posisi, jabatan, kedudukan, dan kekayaan, kemudian tidak dihormati atau tidak dituruti oleh orang lain, apalagi dari pihak yang lebih rendah daripadanya, maka ia akan dengan semena-mena memperlakukannya dan membuatnya menderita. Hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana menjadi orang yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Melalui Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10, itu adalah firman Tuhan yang mendasari
renungan kita pagi hari ini nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik bagi setiap kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kami masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan saudara seiman untuk saat teduh bersama. Biarlah firman-Mu boleh terus menuntun hidup kami, Tuhan. Terus boleh membimbing, menolong, dan memberkati setiap kami, agar kami semakin hari semakin berkenan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10 yang menjadi dasar untuk renungan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita membaca bersama-sama. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu dan Saudara, dalam Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10 ini, kita membaca kisah seorang perwira Romawi yang takut akan Allah dan sangat mengasihi orang Yahudi. Setidaknya ini dibuktikannya ketika ia mau menanggung biaya pembangunan rumah ibadat umat Yahudi. Perwira ini juga sangat mengasihi hambanya. Itu sebabnya ketika hambanya sakit, ia berusaha untuk mengobatinya. Mungkin sebelum ia mendengar tentang Yesus, ia telah berusaha untuk menolong, mengobati hambanya yang sedang sakit itu. Namun tidak kunjung pulih. Dan ketika ia mendengar tentang Yesus, ia segera meminta tolong kepada beberapa tua-tua Yahudi agar meminta Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit itu. Jarang sekali ada perwira yang begitu peduli dengan orang kecil seperti hambanya. Hal menarik ditunjukkan oleh seorang yang berpangkat perwira itu ketika Yesus sudah mendekat ke rumahnya. Ia malah meminta sahabatnya untuk menghalangi Yesus. Sekilas perlakuan ini seperti tidak sopan. Namun ternyata perwira itu mempunyai alasan yang sangat mengharukan, yaitu
karena ia merasa tidak layak menerima dan menjamu Yesus. Mungkin karena merasa dirinya adalah manusia berdosa, sehingga tidak pantas menerima tamu semulia Yesus. Yesus mengagumi iman perwira ini, dalam tanda kutip, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mujizat itu pun terjadi. Mereka mendapati bahwa hamba sang perwira telah sehat. Mari Bapak Ibu kita merenungkan. Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang cara bersikap terhadap sesama. Apapun kita, siapapun kita, dan apapun kedudukan, posisi, dan kekayaan kita, tetaplah rendah hati dan menghargai sesama dengan baik, sebab itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajar setiap kami untuk selalu bersikap rendah hati. Ampuni kami ya Bapa, jika kami sering berlaku sombong, berlaku tidak rendah hati terhadap sesama kami di dalam hidup kami hari ke hari. Terima kasih Bapa untuk pengajaran yang boleh kami terima pagi hari ini. Biarlah kami terus ditolong dan dimampukan untuk dapat menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita lebih baik dari orang lain, janganlah kita sombong, karena sesungguhnya kita semua tidak layak di hadapan Tuhan. Namun karena kasih-Nya, maka kita dilayakkan terhadap Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan pagi hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.